Di dalam Java ada beberapa interface yang sering dipakai dan menurut hemat saya bermanfaat untuk kita pelajari karena bisa Anda pakai juga ketika Anda bikin kelas-kelas. Saya akan pilih 3, comparable, clonable, dan serializable. Yang serializable akan saya pending karena ini terkait dengan I/O ya, terkait dengan I/O, dan kita baru akan belajar I/O di pekan selanjutnya. Jadi fokusnya di 2 pertama yaitu comparable, clonable, dan dan clonable. Sorry. Oke, yang comparable. Kira-kira dia ngapain ya kalau comparable? Dari namanya ketahuan lah ya. Dia ngapain? Nge-compare, ya iyalah. Ya, dia nge-compare. Contohnya, kalau saya punya angka nih ya, integer 2 sama 10, bisa dibandingkan nggak 2 itu? Kita bisa tahu ya, ada yang lebih duluan harusnya muncul, ada yang belakangan, ada yang lebih besar, yang lebih kecil. Cukup clear ya? Bagaimana kalau saya punya karakter A sama Z? Bisa juga dibandingin ya. Ada yang nilainya lebih dulu gitu ya, ada yang nilainya belakang. Gimana kalau saya punya 2 cube? Saya punya 1 cube, yaitu cube yang besarnya 2, rusuknya 2 gitu ya, warnanya oranye, dan rusuknya 5, warnanya hijau. Mana yang duluan? Urutannya gimana? Ada yang punya dugaan? Mana yang harus duluan? Saya punya cube ya, kan tadi yang kita ngebandingin integer gampang, karakter gampang. Saya punya 2 cube, 1 oranye panjangnya 2, 1 hijau panjangnya 5. Mana yang duluan? Kalau saya mau ngurutin mereka, saya mau ngebandingin mereka, siapa yang duluan? Suka-suka saya kan ya. Tetapi kalau saya nggak ngasih tahu program saya siapa yang duluan, dia nggak tahu kan yang bakalan harus duluan. Kan bisa aja saya atur, oh menurut saya yang rusuknya pendek duluan, boleh ya saya bikin gitu. Atau tadi hijau dan oranye, saya mau mengurut secara abjad. Hijau duluan baru oranye, kan boleh suka-suka saya ya. Dan inilah yang dilakukan ketika kita ingin membuat suatu objek implement comparable. Dia artinya saya memberi sifat comparable kepada objek saya sehingga program saya akan tahu kalau disuruh ngurutin. Saya disuruh ngurutin. Oke, saya akan lanjut. Kalau Anda buka dokumentasi di Java, comparable interface, seperti yang tadi saya ceritakan, kita mau membuat suatu method untuk menemukan mana yang larger dan mana yang lesser, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Jadi kalau saya mau urutin, saya bisa gitu ya. Contohnya kalau mahasiswa di sini mau saya urutin, bisa berdasarkan apa? Berdasarkan tinggi badan, berdasarkan IP, misalkan ya, walaupun menimbulkan kericuhan, bisa saja saya lakukan ya. Nah, kalau gitu, jika saya punya 2 objek yang tipenya sama, saya perlu memberitahu ke program bahwa dia itu comparable dengan cara saya bisa implement comparable. Java sudah memberikan implementasi default untuk interface comparable. Di dalamnya kita lihat public interface comparable. Ini nggak usah dipikirin dulu ya, nanti ya, pikirin dulu ya. Kita public interface comparable, public in compare to something else, gitu ya. Jadi saya tahu bahwa di dalam interface comparable ada satu method. Ya, methodnya adalah public abstract in compare to. Saya punya integer, dia udah punya loh. Kan ingat ya tadi saya udah bahas kalau integer itu extend number implement comparable. Lihat nih. Integer extends number, ternyata dia juga implement comparable. Public class big integer extends number implement comparable. Di dalam kurung siku adalah tipenya dia sendiri. Mau ditahan ya, nanti kita belajar itu di generate. Dan di dalamnya kita perlu mendefinisikan suatu method namanya compare to. Kalau di kelas-kelas ini udah dibikinin Java ya. Jadi kalau Java udah mau compare, dia punya method compare to yang bisa membanding-bandingkan antara objek. Apa sih isinya compare to? Method compare to untuk membandingkan objek-objek dengan tipe sama itu, coba kita lihat.
Dia menentukan order, urutan dari objek berdasarkan method ini. Dia akan mengembalikan, dia int ya, kan dia int ya, public int. Dia akan mengembalikan nilai yang negatif, 0 atau positif. Kalau negatif artinya objeknya less than, kalau 0 berarti dia equal, dia sama, dan kalau misalnya dia positif maka dia greater than objek itu. Ya. Can you repeat? Nggak dengar apa? Kan tadi udah diimplement integer. Integer, extends number, implement comparable. Di dalam final class integer itulah dia implement. Dia kan konkret ya. Bukan di dalam interface-nya. Bukan di dalam interface-nya. Jadi any class yang mengimplement comparable perlu mendefinisikan method compare to dengan kriteria sebagai berikut. Dia harus kembaliin negatif kalau objeknya less than, 0 kalau sama, dan positif jika lebih. Kalau gitu, kalau saya punya objek saya sendiri, saya juga boleh ya membuat kelas method compare to sendiri yang membanding-bandingkan jenis-jenis dari kelas saya. Saya punya kelas cube, saya bisa bikin method compare to untuk ngasih tahu mana yang duluan. Negatif kalau dia duluan, 0 kalau misalnya dia sama, dan positif jika dia greater. Contohnya seperti ini. Ceritanya saya punya kelas mahasiswa, implement comparable mahasiswa, gitu ya. Berarti seperti tadi saya bilang, kurung sikunya tolong di-ignore dulu. Saya tahu bahwa kelas mahasiswa implement comparable, artinya dia pasti mendapatkan method compare to datangnya dari comparable. Masih abstrak nih, masuk ke dalam kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa harus bikin sendiri gitu ya. Dia harus bikin sendiri suatu method compare to di mana dia akan ngembaliin nilai negatif kalau lebih less, 0 kalau sama, positif kalau lebih. Nanti kita akan exercise membuat method seperti ini. Selanjutnya kita juga punya suatu clonable interface. Nah, ini yang memang sempat muncul ya pertanyaannya hari Senin kemarin, buat apa sih kita buat? Ini buat apa sih, kan juga belum bisa diimplementasikan ya di interface, belum ada gunanya lah kasarnya gitu. Salah satunya yang mungkin mendukung pendapat tersebut adalah interface clonable. Karena clonable itu kosong, interface-nya kosong. Public interface clonable dia nggak punya method, dia nggak punya apapun, dia nggak punya konstanta, dia nggak punya, kosong aja. Dan ini yang dinamakan marker interface. Interface-nya empty ya. Nah, interface with empty body is referred to as a marker interface. Intinya sih ngasih tahu kalau saya punya misalnya kelas mahasiswa implement clonable, saya itu memberitahu, menandai bahwa mahasiswa ini bisa di clone. Nah, kalau saya mark clonable, saya bisa mengclone menggunakan method clone. Semua juga bisa kok, karena datangnya dari objek. Semua kelas itu turunan objek kan ya? Jadi pasti punya method clone. Tetapi untuk meyakinkan kalau saya ini membantu dokumentasi juga, ketika saya meng-create suatu kelas, saya kasih tahu ini clonable dengan cara menandai dia implement clonable. The interface itself tidak memberikan method tambah. Dia cuma nandain. Saya skip ya, ini method tentang clone-nya itu. Ini adalah contoh potongan code-nya. Kita baca ya. Ini implementation-nya nggak usah dipikir. Kita mendapatkan public object clone yang di-override, yang didapatkan dari objek. Dan ini kita bisa meng-cloning house yang kita definisikan di sini. Kita juga bisa nge-clone objek apapun yang kita definisikan. Nah, jangan dipikirin dulu yang try catch minggu depan. Insya Allah kita akan bahas tentang exception. Oke, jadi ada dua ya. Yang ini adalah clone-nya, ini yang implement clonable. Dia menggunakan clone yang datangnya dari mana? Dari objek ya. Ini kan dari supernya kan objeknya.
Dan ini adalah implement the compare to method. Coba kita lihat. Saya mau membandingkan dua buah rumah, ya. Saya mau duluin yang mana? Mungkin yang lebih dekat stasiun mungkin, atau mungkin lebih duluan dibuat. Oh enggak, ternyata kalau di dalam program saya ini class health itu dibandingkan dari areanya atau luasnya, gitu ya. Ini harusnya pakai this ya, mohon maaf ya, ini harusnya pakai this area. Kalau this area lebih besar, berarti dia greater kan? Return positif ya, berarti ya. Kalau dia lebih kecil, return negatif, dia lesser, else return none. Dan yang terakhir, serializable interface, saya pending dulu karena ini terkait I/O dan kurang konteksnya sepertinya kalau dibahas di tahap ini. 3 hal itu yang disorot di dalam buku liangnya DDP 2 ya, tentang 3 ini karena, oh udah recording kok, saya kira saya belum record. Karena banyak sekali kelas yang secara implisit Anda sudah pakai ya, kelas-kelas contohnya integer double Anda udah pakai, dan dia itu implement ini semua, tapi Anda just you didn't realize it before. Saya punya kelas TP, extend kegiatan belajar, implement comparable. Jadi saya udah tahu nih, ini yang di pojok kanan bawah ya, yang belum diisi ya. Saya tahu bahwa saya punya kelas TP, extend kegiatan belajar, implement comparable. Jadi untuk melengkapi kelas TP ini, saya tuh perlu menambahkan beberapa method. Anda bisa dapat hint dari dia extend kegiatan belajar, dari dia implement comparable, atau dari main. Dia nyetak apa sih? Gitu kan? Dia nyetak apa sih di sebelah kiri situ? Oke, jadi kita lihat dulu deh satu-satu apa yang terjadi. Kita annotate. Ya. Di main, saya membuat suatu array. Ya, saya membuat suatu array TP. Lalu di array TP ini saya isi satu-satu TP GUI, TP method, TP inheritance, dan TP object. Deja vu ya, ini memang topik-topik TP kalian sih. Dan kita bisa lihat, kayaknya ada yang trauma banget. Nah, di sini ada TP GUI. Coba kita lihat ini apa aja sih? Kita harus lihat apa aja sih yang dikirimin di sini. Ini kan ada suatu konstruktor ya. Konstruktornya menerima apa tuh? Sesuatu string, sesuatu 2, dan sesuatu 4. Padahal kalau dalam kondisi saat ini, kelas TP saya udah punya konstruktor belum? Udah punya tapi default ya. Berarti yang saya udah punya di sini adalah yang kayak gini doang ya. Yang mana dia juga bakalan manggil super yang kosong juga ya. Ada nggak super yang kosong? Nggak ada. Jadi saya udah tahu bahwa salah satu hal yang perlu saya tambahkan adalah konstruktor. Itu kan hint 1. Saya bakalan perlu nambahin konstruktor di kelas TP. Oke. Dan konstruktornya ada 3 hal. GUI, string topik, int nomor, dan kelihatannya dapat dari atas dapat sesuatu yang lain ya, tipe dan persen. Oke, ini kayaknya ada yang agak salah sih di sini. Bentar ya, kita perbaiki dulu. Oke, saya pause lagi ya, izin kayaknya ada yang salah copy di sini. Nah, sekarang saya memiliki beberapa hal di sini, yaitu saya minta dia nge-sort ya. Saya minta dia nge-sort array tersebut. Gimana caranya saya melakukan sorting? Saya melakukan sorting dengan memanggil arrays.sort. Arrays.sort akan langsung nge-sort semua objek yang dikirimkan ke dia dalam array. Kalau dia array of integer gampang lah ya, kan dia udah punya ya integer itu comparable-nya gimana. Tapi kalau untuk objek TP dia belum tahu kan mana yang duluan, sehingga kedua, selain saya perlu membuat konstruktor, saya juga perlu membuat
Berikutnya adalah compare to. Itu 2. Lalu terakhir yang bisa saya tandai di sini, sorry, kita ulang ya. Jadi pertama adalah ini, saya perlu membuat konstruktor. Selanjutnya saya juga perlu membuat compare to. Selain itu, saya juga perlu konstruktor. Lalu saya juga perlu melakukan sesuatu. Di sini saya nge-loop ke semua array dan setiap isi array saya lakukan print ya. Isi array itu adalah TP. Kalau TP sekarang saya cetak apa adanya, dia bakal ngeluarin hashcode ya, karena dia belum tahu dia harus nyetak apa. Jadi selain itu saya juga perlu melakukan implementasi tuh. Gitu ya, tambahan bantuan. Tambahan bantuan. Ini adalah yang diharapkan. Jawaban yang diharapkan. Dan kita udah tahu bahwa dari diskusi tadi kita, di kegiatan belajar, di TP ini kita perlu 3 hal, yaitu konstruktor yang sesuai, lalu compare to implementation, dan toString implementation. Kita perlu 3 hal. Coba, kita akan coba dulu deh, memangnya seandainya, kelihatan nggak? Memangnya sekarang ini seandainya saya compile tuh dia bakalan bilang apa sih? Kegiatan belajar list empty. Oke, kita lihat ada banyak error yang muncul ya saat ini ya. Kelihatan nggak kalau kayak gitu? Oke, ini tanpa belum kita perbaiki ya. Kita belum memperbaikinya. Masalahnya pertama di konstruktor, kita udah establish ya, kita perlu konstruktor, tetapi kita juga membutuhkan ini nih. Sorry. Kegiatan belajar list empty.java, TP is not abstract and does not override abstract method compare to. Karena dia tahu TP tadi implement comparable, berarti dia menerima suatu method abstrak yaitu compare to, tapi dia kok lupa sih nge-override. Jadi kita diingatkan untuk melakukan override. Oke, kita coba ya. Untuk mendapatkan solusinya, tentu saja saya punya solusinya tadi udah ada. Tapi biar agak-agak seru gitu ya sore ini, kita coba lihat ini deh. Ada siapa aja nih yang udah submit duluan tadi ya? Yeah. Oke. Baik, ini aja ya. Apa namanya? By alphabetical order aja nih paling atas. Yang dapat hoki hari ini adalah Adrian. Jika kita buka Adrian. Sorry. Adrian. Kita compile. List empty ya tadi ya. Belajar. Yeay, tepuk tangan buat Adrian. Oke, jadi ini yang saya download di 10 menit pertama tadi. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Gak dapat apa-apa sih Adrian, ini cuma ditunjukin aja. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan bahas satu persatu. Problemnya apa sih? Pertama, kelas TP extends. Kelihatan merah nggak ya extends-nya ya? Extends itu merah di situ. Ini problem pertama. Dia melakukan extend kegiatan belajar. Dan kita ingat waktu kita belajar inheritance. Unlike properties and methods, the superclass constructors are not inherited. Dia cuma bisa dipanggil dari subclass constructor pakai keyword super.
Dan kalau saya manggil super, dia harus ada di paling pertama di subclass constructor. Di kondisi yang tadi, yang empty tadi, di kondisi yang empty ini, saya hanya punya constructor default yang manggil super default. Ini nggak ada, jadi saya harus bikin. Dari yang sudah kita set up, ini adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk extend kegiatan belajar. Solusi extend kegiatan belajar. Tadi udah pada bingung apa sih tipe persen ya. Kalau tipe dalam hal ini agak sengaja agak ngetrik ya, agak ngetrik di sini. Tipenya dalam hal ini saya bilang TP karena saya akan butuh dia buat ngeprint nanti. Tapi seandainya Anda memasukkan string yang berbeda di sini juga technically tidak salah. Jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah kalau kita perbaiki di sini, satu saya perlu bikin ini, dan saya perlu mengikuti permintaan yang ada di sini. String, integer, string, topik, integer. Ini apa sih? Tadi kan udah ada cetakan outputnya ya. Yang output yang mana saya lupa lagi. Yang ini urutan, yang ini urutan, yang ini adalah persentase ya. Dan kalau persentase dia double persen. Dan yang terakhir adalah tadi nomor ya, int nomor. Dan saya bisa lakukan pemanggilan super karena saya harus manggil super sesuai dengan yang ada di sini. Ya, tadi TP dan jangan this, sorry. Selanjutnya saya bisa ngeset yang lainnya. Oke, saya akan copy aja biar cepat ya. Saya akan copy dari sini biar cepat. Public. Jadi sampai sekarang harusnya masalah konstruktor saya sudah solve. Let's check. Oke, jadi masalah konstruktor tadi yang error berderet udah aman ya. Problem kedua adalah dia abstrak. Problem kedua adalah dia abstrak. Problem kedua adalah dia implement comparable. Kalau saya implement comparable, artinya apa yang ada dalam interface comparable kebawa kan ke dalam kelas saya. Dalam hal ini saya mendapatkan abstract method compare to yang perlu saya implementasikan. Sehingga di dalam TP saya juga perlu melakukan implementasi compare to. Compare to ini adalah salah satu solusinya. Ini adalah salah satu solusinya, yaitu apakah dia less than, kalau less than dia mengembalikan negatif 1, kalau dia sama dia mengembalikan 0, atau kalau misalkan default atau else dia mengembalikan positif atau 1. Supaya code kita konsisten, saya juga menambahkan getter. Kalau nggak salah waktu kita belajar klasik juga sempat muncul ya, kok yang other bisa dipanggil ya tanpa kita pakai getter gitu kan. Itu karena di dalam kelas yang sama. Tetapi supaya kita tetap konsisten dengan konsep objek, saya juga tambahkan getter di sini. Jadi untuk yang ini, saya juga bisa tambahkan ke dalam potongan code saya. Seperti ini. Kita coba dulu ya. Aman. Saya sudah tidak mengeluarkan error lagi. Tetapi, kan tadi sempat dibahas ya, kalau saya tuh nggak harus sih sebetulnya negatif 1 dan 1, nilainya kan nggak harus negatif 1 dan 1, yang penting negatif, 0, atau positif. Jadi alternatif lain yang bisa saya lakukan adalah yang lebih simple daripada ini, adalah saya juga bisa return begini. Intinya gini, kalau yang nomor saya dikurangin nomor sono, sana, other, dia itu positif, kan ini akan nilai positif ya, berapapun itu. Kalau dia sama ya dia akan 0. Kalau dia lebih kecil ya dia akan memberikan nilai negatif.
bukan negatif 1 dan bukan 1, tetapi dia akan mengeluarkan angka yang negatif ataupun positif. Kita cek, compile masih aman? Oh alah, namanya bukan dat ya. Oh, sorry. Oh, nomor. Masih nomor. Oke, nah sekarang secara sintaks sudah aman ya. Saya udah nggak ada error. Tetapi saat ini ketika saya melakukan print out, saya belum melakukan implementasi toString yang di override di TP. Jadi toString yang saya punya saat ini adalah yang saya dapatkan dari kelas objek. Dari TP saya dapatkan dari kegiatan belajar dapatnya dari objek, yaitu hashcode. Sehingga yang paling terakhir yang perlu saya lakukan, adalah melakukan printing. Saya perlu membuat toString, formatnya saya nggak picky ya untuk exercise kali ini, karena ini kan cuma exercise, tetapi ini adalah salah satu solusi yang mudah kalau kita ingin melakukan formatting, dan dengan demikian kalau saya compile ulang, gitu. Oh, ada kurung-kurung yang kelupaan. Dan saya jalankan, barulah dia akan keluar output seperti yang diinginkan. Begitu exercise kali ini.